Lemparkan biji di halaman, kelak akan menjadi barang. Menadakan tangan di jalanan, kelak akan menjadi uang. Pasang tampan, pasang aksi, itu pun mengasihkan. Gak ada tangis bayi kelaparan, gak ada tuman meriam. Di kampung, di kota, orang sibuk pada bisnis. Banyak yang punya rekening di negeri Swiss. Pembokat sekarang pada modis-modis, pengemis tajamu di jam tertib. Hidup di alam yang ramah, di atas tanah subur dan gaya. Gak usah pakai banyak tenaga, Hai, balik lagi di Ngobsan School. Ngobrol bareng Orang orang School. School. Ken, sehat Ken? sehat alhamdulillah bro. Gimana kabarnya Puk? Alhamdulillah, alhamdulillah. Set badan lu. Gila, makin gede aja badan. Dari mana lu nih? Dari, ya sengaja pengen ngobrol sama lu nih. Udah lama banget kita nggak ngobrol nih. Susah banget nyari waktu ketemu sama lu. Gimana, musik masih musik? Musik masih iseng-iseng. Si banyak yang salah-salah juga main gitar juga, udah banyak pasti salah-salah makin ini makin Iya. banyak salah gitar. Ya wajar lah. Bukan gitar, itu kan vokalis sebenarnya. Ya. Nih, ada pertanyaan yang gue pengen tanya dari dulu sebenarnya. Sejak kapan sih lu main musik gitu bang? Main musik dari SMP, gue udah seneng musik Dari sebenarnya SMP? dari SMP. Cuman kan bingung gitu kan, main gitar segala macem awalnya dari mana kan bingung awalnya. Ada sih gue guru gitu, bisa dibilang dia bisa main gitar, cuman gue coba-coba cari tahu lah. Kalau orang bilang sekarang kepo lah gitu kan. Jadi ada Cari gurunya? tahu. Ada gurunya. ada Gue ngerokok apa nih? nggak apa-apa. Nih ngopi nih, Wih, apa Kopi nih? kopi keren nih. Kopi keren dari mana dia? Warung Cece. Warung Cece. Ini kelakuannya si Pajar nih. Pajar emang. Gue dikirimin kopi mulu sama dia. Tahu nggak, disuruhnya nggak boleh tidur kali, mau gue tuh kopi mulu tuh. Iya. Oh buat semangat Kin, tulisannya semangat ya, gitu kan? Buat kayak. Ya smell terus kali. Gue cobain ya. Ya, oke. Minum lah. Biar asik ngobrolnya. Tanya tadi gimana? Yang apa? Lu mulai main musik, ada yang ngajarin segala macam itu? Ya awal mula kan dari dulu tuh, setahu gue Bang Ikong, seingat gue tuh Bang Ikong dulu. Ya belajar kunci lah gitu kan. Belajar kunci, terus dapat 1 lagu 2 lagu, udah gitu ya nongkrong juga sama anak-anak Di Serdang juga? di Serdang, nongol di Serdang, di warung Gebitati tuh, awalnya warung Gebitati tuh di sekolahan tuh, depan sekolahan tuh. Emang maksudnya dari dulu ya warung kita tuh jadi kayak base campnya anak-anak Serdang ya, buat nongkrong, buat kumpul gitu. Iya, emang dari dulu di situ nongkrong semua. Dari dulu inget tuh jadi ya, inget almarhumnya Bang Ade tuh dulu tuh. Oh. Waktu dia ketua pemuda waktu itu. Pemuda. Jadi di situ gue main-main gitar, iseng-iseng. Ya punya dong beberapa lagu ketika gue udah dapet kuncinya segala macamnya, gue main musik. Datanglah Bang Ade kan tuh. Masih ingat gue sampai sekarang tuh tahun Berapa? SMP gue. Wah, tahun jebot lah ya? Tahun jebot lah, pokoknya lama banget itu. Berarti sebenarnya gini, lu emang udah lahir di lingkungan musik juga dong. Terus, Awal mula ada di Serdang musik, cuman nggak berbentuk musik band.
Apa? Masih Dia dangdut. Oh, dangdut. Dangdut. Dulu dangdut ada. Gue juga inget Dangdut cuma dangdut. di ini ya, di rumahnya almarhum Pak Maman ya. Ya, almarhum Pak Maman masih saudaranya Bang Ade. Iya. Nah, itu makanya ngejalur ke situ pas dia nanya gitu. Kin, lu kenapa nggak bikin grup band gitu? Awal mulanya Bang Ade. Gitu kan, gue bilang, ya gue jawab main band. Siapa yang bisa main musik di sini? Oh, waktu itu masih belum kepikir orangnya siapa mungkin? Iya, nggak ada sama sekali. Terus dia bilang, lah kan lu bisa nih. Kata Bang Ade nih, kan lu bisa main gitar, ya lu ajarin lah. Sedangkan gua baru belajar cuma beberapa lagu doang. Gitu, Pup. Udah gitu akhirnya gua pikir di situ waktu itu ada Bang Noer yang bisa main harmonika. Masih ingat gue main harmonika, dia bisa main harmonika. Akhirnya gue pikir boleh juga nih gitu kan. Akhirnya ngumpul ngobrol, bro bikin grup yuk gitu, musik. Akhirnya udahlah jadi dari Bang Noer gitu. tuh. Mulai dari Bang Noer apa orang lain? Dari Bang Ade, Bang Ade. Noer, ya udah semua kumpul akhirnya jadi kita bikin grup gitu. Genre musik apa sih yang lu maksudnya dengerin dari dulu sampai sekarang gitu? Karena gini, gua masih sekarang tuh masih identik dengan Bang Ikin tuh slang abis gitu kan. Kita ngomonginnya apakah emang dari awal lu Bang cuma dengerin slang jadi ke bawah gitu kan? Apa emang lu juga dengerin genre-genre yang lain? Awal mula sih nggak terlalu, kan orang pilihan ketika udah tingkatan gitu misalnya gitu kan. Kalau tingkatan tuh kan tingkatan gitu kan. Waktu awal-awal ya biasa alternatif biasa gitu, lagu-lagu biasa. Pas gue denger ngomongin slang ya enak gitu, menurut gue enak nih lagu, asik ya. Coba terus dia berbentuk banyak klub lah gitu, slanker gitu kan. Akhirnya gue terjun di slanker itu gitu. Akhirnya gue punya grup band ya identik dengan lagu-lagu slang gitu. Nah gini nih, pertanyaan menarik gue nih, slang dan stigma slanker. Kita tahu ya, mungkin beberapa tahun ke belakang ketika slang sama slanker tuh kesannya urakan banget. Sebenarnya sih apa sih misi yang dibawa slang itu kepada slanker? Gitu. Misi yang benar-benar dari slangnya ya, dari kakak Bim Bim sama rombongannya itu gitu kan. Karena stigmanya seperti itu, selalu negatif. Mungkin lu bisa ceritain gitu. Ya pasti lu juga udah tahu lah, slang itu kan perdamaian intinya. Peace, love, unity, respect. Ya. Iya kan, kebanyakan gitu kan. Berarti sebenarnya gini, yang bermasalah itu oknumnya ya, bukan slanker secara keseluruhan ya. Bukan. Jadi cuma beberapa orang saja gitu kan. Bukan. Cuman jatuhnya ketika di masyarakat akhirnya impactnya ke slankernya. Kalau menurut gua soal slanker, kalau slanker di Serdang Kulon kan sebenarnya bikin nih, sebenarnya kan ada tuh, juga slankernya. ada kan slankernya di Serdang juga slanker. Jadi masalah gitu kan. Kenapa jadi masalah? Sebenarnya bukan slankernya yang bermasalah gitu. Tapi kan mungkin kalau menurut gua nih ya, mereka itu yang dibilang jadi masalah itu mereka tuh punya kreativitas, punya skill mungkin yang nggak bisa nyalurinnya. Ya, nggak ada wadahnya mungkin. Nggak ada wadahnya. Nah, nggak ada wadahnya gitu. Nah, di situ jadi masalah itu mungkin ya itulah masalahnya gitu. Oh, makanya banyak di sini tuh slanker, buset banyak. Banyak banget ya. Kalau Sista itu apa? Kalau Sista itu ya kan dari ngomongin kalau Sista tuh dari apa sih, klub masing-masing misalnya Banten ya Banten. Jadi di iniin Sista tampungan dari seluruh Banten gitu. Oh gitu. Jadi suka nggak cuma Tangerang ya? Nggak cuma Tangerang. Terus awal mula gua jadi slanker nih. Gimana ya? Awal mula gua jadi slanker tuh sebenarnya nggak di Tangerang. Nggak di Tangerang. Jadi gua tuh di Bogor dulu. Oh dari Bogor? Dari Bogor. Gua jadi kenal slang nyampe gua bisa camping bareng, gue bisa ngopi bareng, gue bisa camping bareng sama personil slang, nyampe gue ikut
dia manggung kemana Kemana aja aja, gue ikut ikutin, lah ah. gitu. Itu gue dari ikut di Slanker Puncak, Di puncak, gue ikut sama Bang Gaper orang Bogor. orang Bogor. Nggak ada Tangerang. Nggak ada Tangerang ya? Emang main gue kalau main jarang sih sebenarnya di Serdang, kalau ini main keluar mulu gitu. Jadi gue ya main musik di Serdang sih ada grup musik. Cuman kalau untuk awal dari Slanker emang dari Puncak. Dari puncak awalnya. Dari Puncak gue pulang ya gue punya bekal. Ya banyak sih sebenarnya. Banyak positif ya banyak positifnya. banget. Ya, mungkin buat teman-teman juga yang belum tahu nih, Slanker tuh punya hari khusus namanya Slankers Day. Yang dicetuskan oleh kakak. Perayaan ini pertama kali digelar pada 7 Juli 2008. Ini berarti berapa tahun nih kesini, makanya kemarin 7 Juli, makanya gue pengen nih ngobrol banget sama lu nih tentang slang gitu ya. Slang. Jadi ngeliat gue tuh udah slang aja. Iya, orang istilahnya Ikin ya udah slanker gitu kan. Kalau di Serdang, setahu gue sih dulu banyak. Kan termasuk lu juga, Pop. Ya, banyak gitu. Bisa aja lu. Gue udah vakum kayaknya lama banget kalau suruh nyanyi pun sekarang gue malu gitu. Kita udah nggak pernah ada Grup band lu tuh Bablu Brothers. Bablu Brother, keren itu. Oh, udah pada sibuk nih namanya Kin. Iya, udah begitu aja ya. Udah begitu aja deh. Tapi silaturahmi masih. Iya, sambil olahraga aja. Dulu di Serdang tuh banyak grup musik tuh banyak. Dari dulu tuh grup musik banyak, nyampe 6-8 grup band di Serdang Kulon tuh. Nah, yang gue perhatiin, kan lu juga tahu ya kan, makanya lu main kemari, lu ngulik gua gitu kan, terus ya emang gue perhatiin sekarang tuh nggak ada, ya paling masih gua doang. Iya, makanya lu masih eksis gitu kan dengan musik gitu. Mungkin ada Leo sama Ucon gitu kan. Bahkan yang paling nyentik Gigi sekarang kayaknya udah nggak bersentuhan lagi dengan musik. Seksi Santi. Iya, Seksi Santi. Gimana kabar Gigi ya kini? Bos, brother robot itu. Brother robot banget itu. Udah sibuk banget. Gila itu, mah gokil, orang paling gokil itu. Kita ngomongin flashback ke masa lalu ya, waktu gue juga masih di musik gitu kan. Kita juga kayaknya nggak jauh-jauh dari drugs ya. Dulu tuh identik banget ya, anak band ya drugs gitu kan. Kan? Enggak semua. Iya, enggak semua pemusik main rock ya, salah itu. Ya mungkin waktu itu lingkungan yang gua temuin aja mungkin ya. Salah itu. Enggak juga. Enggak semua kan? Enggak semua. Kalau drug, gila serem banget ngomongin drug. Jadi kayak kalau setahu gua drug itu balap motor main drug. Drug ada drug. Aduh, serem banget ini, pertanyaan serem banget ini. Kalau drug itu sebenarnya gimana orangnya pribadi dia sendiri sih sebenarnya. Kalau menurut gue ya, kalau drug. Jadi enggak lu main musik lu harus ngedrug, wah salah banget. Dan terus identik pemusik itu pemakai drug gitu. Enggak. Jadi intinya ya mungkin pergaulan, balik lagi ke diri lu sendiri gitu. Balik dia, apakah dia yang merubah lingkungan atau dia yang ke bawah lingkungan? Nah itu lah kayak begitu. Tapi gini, lu pakai nggak waktu itu? Pakai nggak ya gue ya? Kalau pernah gue pakai. Gue jujur gue pakai. Sejak kapan? Gue lama banget gue pakai. Alhamdulillah sedikit rehab ya, pokoknya introspeksi diri, bersih diri, akhirnya ya udah alhamdulillah gue Udah stop ya. Alhamdulillah. Itu ada kejadian khusus nggak, atau ada momen yang sampainya gini, oke, I think I can stop drug gitu kan, lu berpikir oke, gue berhenti dari drug. Ada momennya nggak? Apa emang bener-bener ada kejadian yang lu rasain kayaknya gue harus berhenti deh pakai? Ada momen kayak gitu nggak? Drug. Kalau soal pakai narkoba emang bengal gue dari kecil, mungkin udah makan kali.
nggak ada bakat kayak begitu tuh, bukan bakat, bukan bakat, jelek banget bakatnya. Sebenarnya bukan bakat, emang bandel gitu kan, mungkin bandel. Laki tuh mungkin wajar bandel, standar. Tapi kan kalau misalnya yang berlebihan kan nggak bagus juga. Cuman mungkin gua oper lah gitu kan, kebawa, nyoba, mungkin kebablasan, enak, ngerasa enak, akhirnya jadi pemakai gitu. Banyak sih pengalaman yang akhirnya gue bisa stop perjalanan lumayan lama, rehab diri sendiri aja dulu, nyampe berobat sih enggak. Pokoknya gue ikut anak-anak yang model yang nggak make lah. Gue bergaul dulu. Yang gue bergaul tuh orang yang nggak pernah ngalamin make lah. Kawan-kawan gue kan banyak gitu kan, gue juga dulu sempat dijauhin juga sama anak-anak gitu kan, karena gue make lah. Nyampe mereka juga diomelin gitu sama orang tuanya, jangan main lo, jangan main Ikin gitu, jangan main sama gue gitu kan. Kalau lu main sama Ikin, mendingan lu mati aja, sampai begitu orang tuanya. Sampai begitu, pokoknya parah lah. Jelek gitu. Itu kan dulu. Gini kan, kalau gue pernah denger deh kakak ngomong gini di konser mana gitu kan, senakal-nakalnya selengker tapi jangan kurang ajar sama orang tua gitu kan. Iya lah, kewalat lu. Walat lah. Kalau kata Dilan sih, kalau kata Dilan, tadi kata kakak, ini kata Dilan, senakal-nakalnya anak muda gitu kan, dia bakal praktek pada ujian agama gitu kan. Nah, sebandel-bandelnya orang Serdang Kulon nih, betul. perang haji kan, buset. Serdang Kulon ya, kita ngomongin Serdang Kulon. Serdang Kulon tuh jadi bangga gue, jadi orang Serdang Kulon tuh gue bangga. Orang macem mana aja, bukan orang model kayak apa aja, itu sebenarnya ada di Serdang Kulon. Ya lu lihat aja deh pengajiannya, ya kan, pesantrennya, sekolah segala macemnya gitu, apa, bergaul, yang preman gitu kan, yang kiai. Jadi pesantrennya juga lumayan banyak, pendidikannya segala macam. Gue bangga lah jadi orang Serdang Kulon. Ya, lu juga pernah pesantren di ini ya, Tasik apa Ciamis? Coba kita ceritain tuh. Dapat aja lu bocoran dari jauh lu. Ada lah yang bilang ke gua, lu pernah pesantren gitu kan, lama gitu kan, apalagi pesantrennya yang mandinya tengah malam segala macam gitu. Di Kembang kali. Coba Kin, supaya yang lain juga tahu nggak cuma Ikin sebagai selengker tapi emang juga pernah ngaji. Karena kalau masalah ngaji, emang basicnya dari dulu ngaji, dari kecil tetap ngaji gitu. Kita ngaji dari, gue masih ingat kita bayaran ngaji aja pakai rokok jinggo waktu itu. Sama almarhum Kiai Haji Yusuf. Iya. Tuh sama dia tuh. Iya. Gue ngalamin gitu sama anak-anak, sama Asep, sama Gigi gitu. Basicnya emang orang Serdang Kulon tuh nggak jauh dari ngaji. Bisa ya. Bisa ngaji. Kalau dia nakal-nakal ya itu mah wajar kan, gue bilang wajar, standar gimana elunya gitu kan. Pesantren salah satu waktu itu bersih diri sebenarnya gue. Setelah lu ngerasa, ya udah ngerasa malu aja, terutama orang tua gue sendiri almarhum. Ya banyak banget gitu dosa gue, udah ke orang tua gue tuh udah banyak banget. Jadi kalau ngomongin masalah orang tua, buset, ya nyesel tuh kan pasti banyak kan belakangan gitu kan. Ya nggak bisa bahagiain orang tua, nyampe nggak ada emak gue gitu, gue belum bisa bahagiain emak gue. Pokoknya gue tuh ya namanya orang bandel bikin malu lah gitu kan. Akhirnya gue ngeliat bosen jenuh, peran utama yang bikin gue
bukan sampai apa sih namanya, berhentilah. Pengen berhenti, berusaha berhenti, ya nyokap ibu gue sendiri gitu. Jadi kalau ketika gue lagi nggak bener, itu selalu nongol gitu. Sosok emak gue tuh, ibu gue tuh selalu nongol gitu ya, kebayang gitu kan. Kebayang. Akhirnya gue terus sering itu Puk, sampai gue kalau nongkrong nih, kalau gue nongkrong, teman gue misalnya, ini posisi gue udah mulai mau bener ya, misalnya udah mulai nggak mau make tuh waktu itu, ada yang bakar nih misalnya gitu kan, ada yang bakar itu, ada yang make, udah tuh gue buru-buru pulang tuh, cabut gue pulang, mau dikatain apa kayak sama teman gitu, apa ya lu jangan apa gitu kalau macam apa, gue dibully lah gitu. Ya gue masa bodoh, gue udah pulang. Yang ada di ingatan gue tuh ya ibu, nyokap. Pulang gue tidur, sakit, yang ngerasain lah gitu, sakit badan nggak apa, bersih akhirnya kepikiran gue pengen ngaji. Balik lagi karena emang basicnya juga dari kecil juga udah ngaji kan? Gue ngaji, udah gak pas ngaji, akhirnya gue di sih pesantren gitu lah, pesantren. Akhirnya gue pesantren di Tasik itu pesantren Miftahul Huda, Manonjaya, Tasikmalaya tuh. Itu seumur pengalaman gue kan, gue masuk pesantren itu, ya Masya Allah, buset, pesantren begitu gede, muridnya hampir kurang lebih 5.000 setahu gue, putra putri. Akhirnya gue di situ digombleng ngaji, wah buset, gila, hampir kurang lebih 4-5 tahun gue. Lama juga ya. Ya namanya masuk udah banyak dosa, jadi ketika kita ngapalin apapun, kita ngaji udah orang banyak dosa gitu kan, mungkin susah juga ya mau masuk, agak lama gitu ya. Agak lama, tapi buat diri sendiri sih insya Allah ada. Bali ada ya, gue pernah dengar cerita unik lagi nih, Bali. Oh iya, azan subuh di masjid. Itu parah itu Bang, itu parah itu buset, malu-maluin itu, maluin asli, gue malu banget. Asli gue malu banget, asli. Malunya kenapa? Coba ceritain. Ibu kan nggak tahu malunya kenapa. Parah itu. Jadi gue balik nyantren. Di pesantren gue kan setahun itu pulang 2 kali. Seinget gue ya, udah lama juga, tahun berapa gue pesantren, keluar juga tahun berapa. Gue pulang gitu kan. Dan gue juga pengen sedikitnya, ini gue nih, sedikitnya pengen bersihin nama gue yang jelek juga di kampung Senang Kulon kan. Emang gak susah bro, jadi gak gampang kayak balikin telapak tangan. Ketika kita dulunya basicnya nggak bener, orang nilainya terus aja gitu, bakal kecap terus gitu kan. Padahal kalau ya gue sih masa bodoh, gue sih hal gitu sih, masa bodoh gitu. Cuman kadang gue mikir, lah di gua juga kan ada yang positifnya gitu kan. Iya, nggak semuanya negatif. Iya, nggak semuanya negatif gitu kan. Strum aja ada positif negatifnya ada gitu. Positif negatifnya gitu kan. Cuman mungkin mereka yang nilainya gua tuh bengal gitu kan, bangor aja. Tapi nggak masalah, biarin aja gitu. Nah, kalau lu nanya masalah gua ada kejadian gua pulang pesantren azan subuh, itu gila, malu banget asli, malu banget gua. Jadi gua pulang, waktu itu gua pulang nyampe mungkin seminggu, dapat seminggu gua di kampung. Akhirnya gua main nongolin dong, bahwa gua tuh udah beda gitu kan. Gua tuh udah nggak make, udah nggak bangor. Gua berusaha lah gitu kan untuk ke masyarakat gitu kan. Dan gue juga mau berusaha kebalikin nama baik keluarga gue juga gitu. Gue tuh nggak selamanya gue tuh bandel gitu. Akhirnya gue waktu itu ya emang udah kebiasaan ya di pesantren, bangun 2:30, nyampe jam 3 pagi, 3:30 lah pagi, kita tahajud segala macem, gue semua ngaji. Akhirnya pulang juga ke rumah, ke bawah
bawah ya. Ke bawah, jadi pulang bangun subuh gitu kan. Bangun gue subuh, akhirnya gue ya ala santri lah gitu kan, ala santri kan siap-siap sholat mau dulu siap-siap bersih-bersih gue apa gitu kan, nyampe sebenarnya lebay berlebihan gue waktu itu, gue berlebihan gimana? pakai jas gue kan. Pakai jas kan karena dingin tuh, ngeliat ajengan-ajengan dulu tuh kan suka pakai jas gitu. Terus ini kan di udang-udang gitu kan, udang-udang tuh kan kayaknya anget gitu kan, kayaknya anget, gue juga pakai gitu kan. Nyampe ke masuk masjid, ya sebenarnya kaget gak kaget mungkin ngeliat gue kan, buset bener, enggak aja gitu tuh kiai tuh ustad gesek-gesek gitu, bener nih sikin nih gitu kan, bener sikin gitu kan, oh beda gitu. Nah di situ gue suruh ajan bro, gue suruh ajan, ya udah gue ajan gue, ya ajan lah biasa ajan, udah ajan, Allahu Akbar gitu kan, udah kan beres kan, udah beres. Kok kata gue kayak pada ketawa nih di belakang pas gue nengoknya di belakang nih. Pak Haji Ukil waktu itu ya kan, buset. Pokoknya banyak lah. Di situ kan para ustad. Kok pada senyum? Akhirnya gue nanya, emang apa Ji? Gitu kan. Lu gimana sih sholat katanya? Apa ajan gitu kan? Lu gimana sih ajan? As-sholatu khairun minan naum ketinggalan. Gue di situ ketawa gue. Ya kan gue pikirnya ajan kayak ajan biasa, ajan subuh, ajan maghrib. Taunya kan yang paling beda tuh kan ajan subuh. Akhirnya emang gue kelewat tuh. Ya Allah kata gue, malunya setengah mati. Akhirnya, komat. Akhirnya gue komat, ya itulah cerita ajan subuh. Ajan subuh itu ya. Ajan subuh. Iya, gue cuma malu itu. Tapi pas di tes narkib, lancar sih gue. Ada poinnya. Ya itu mah kelewat aja ya. Iya, kelewat aja tuh. Ada airplus juga gua. Baru aja itu. Orang maksudnya nggak semua orang juga mau aja tuh. Iya auranya mungkin beda ya kalau di masjid. Ini terakhirnya gini. Terakhir dari gua mungkin kayak pesan dari lu nih buat temen-temen yang sekarang mungkin masih make ya. Pesan-pesan aja gitu kan buat mereka yang masih make itu gimana gitu. Buat Serdang Kulon dulu nih ya. Iya. Sebenarnya di kita tuh ya dari dulu tuh gue punya angan-angan nih, kepengen gue tuh di Serdang Kulon tuh kan, jadi jangan ngeliat selengker tuh yang selalu rak-urakan lah apa. Coba deh lu rangkul, lu tanya mereka, sebenarnya banyak. Dia punya skill, dia punya punya kemampuan yang kreativitas lumayan loh, bagus. Dan buat Serdang Kulon gue pengennya tuh ada wadah, jadi kayak apa ya, dibilang BLK mungkin, kayak BLK wadah buat, yaitu buat sablon kaos, jadi buat bikin sendal lah, apalah kerajinan tangan yang buat mungkin ya maaf ya yang kalau menurut gua yang lulusannya SD, SMP yang susah nyari kerja, dan di situ selengker juga bisa bantu banyak yang kreatif, ilmunya bisa diturunin juga. Jadi ada wadah, bukan sekedar wadah yang bisa menghasilkan uang buat diri dia sendiri itu gitu. Gue pengennya di Serdang Kulon dari dulu tuh gue tuh pengen banget. Banyak Dedi jago main gambarnya. Gue dapet ilmu dari dulu gue bergaul di selengker tuh. Jadi selengker tuh banyak kreativitasnya. Contohnya dulu gue bikin kreativitas dari tas rajutan. Karung goni yang catnya tuh cat timbul, model dari pasir pantai, asbak, korek. Kita bikin, kita tampung, dapat berapa banyak, kita barter ke potlot, ke markasnya Seleng tuh kita barter. Nah kita barter sama apa ya, sama kaos, emblem, stiker segala macam. Jadi hasil kita ke dia, dari dia ke kita, jadi nguntungin. Jadi adalah sedikit ngasilin uang. Jadi jangan pikir
negatif terus, jadi Iya. buset banyak banget positifnya. Iya, Gitu, jadi gue pengen sekali lagi di Serdang Kulon nih, apa sih ngomongnya, jadi kalau ngomongin kayak model sumber daya manusia, gue udah kayak buset, iya, banget banget ya. gitu ya. Kayak gue orang macam mana aja gitu kan. Tapi pengen gue sih Pengen, itu ya. tampung, jadi ada nampungan pekerjaan nih untuk orang yang lulusan SD SMP yang susah nyari kerja. Ya kan bisa, Puk. Misalnya kita nyablon nih kaos gitu kan, gue bisa masukin gitu kan, kaosnya yang unik-unik apa yang bisa kejual cepet lah gitu, sendal kayak apa kayak gitu kan. Nah gitu hasil uangnya kan buat mereka, dan mereka pun ada kegiatan. Iya, benar. Kalau orang nggak ada kegiatan kan, Nah, adanya kan suka gitu kan. iya kan, kebanyakan kan kayak begitu. Ya bukan begitu doang, yang lain lah apalah gitu kan. Dia butuh ngerokok atau butuh makan juga segala macem gitu. Ya itu sih. Terus lu nanya apa tadi? Ya maksudnya kan buat teman-teman yang masih pakai gitu, biar ya mudah-mudahan sih dari cerita lu inspirasi buat mereka, ya udahlah gitu, mereka juga stop gitu kan, dan berkarya intinya gitu kan. Kalau buat yang pakai nih, Hmm. balik ke diri sendiri sih sebenarnya, terus sama pergaulan. Janganlah, gue bilang jangan. Udah lu stop, baikin diri lu sendiri. Jangan sayang sama diri lu sendiri, karena rusak gitu. Karena mungkin dulu gue bisa bilang narkoba itu apa sih, kalau orang bilang mungkin kriminal gitu. Kalau gue berpikir kan bukan kriminal waktu itu. Kalau orang kriminal kan yang model maling, Iya, nyolong gitu ya. nyolong, ranmor. Kalau itu kan mungkin gue berpikir waktu itu pergaulan, karena kita balik lagi ke diri kita, pergaulan. Tapi kalau dipikir merugikan juga ketika kita berteman bergaul gitu kan. Yang pasti sih janganlah. Udah lu stop, yang masih make, yang jadi BD, lu stop, lu gak bakal lama lah. Lu mau jadi BD sesakti apapun, Tetap aja nggak bakal lama. nggak bakal lama. Lu nggak bakal lama, Masih keciduk ya. pasti kehidup. Jangan kasihan orang tua lu, diri lu sendiri aja. Udah itu aja. Gitu aja. Sebenarnya sih seru banget sih, banyak yang pengen itu, tapi ya itu nanti next time lah kita ngobrol lagi gitu kan. Ngopi lah. Siap. Ngopi. Ngopi dulu. Thank you banget. Lu tumben, lu dari mana? Ya gue emang nyempetin waktu lah, ngeluangin waktu buat ketemu lu, buat ngobrol-ngobrol aja. Siap. Oke semuanya, mungkin itu sedikit obrolan yang bisa menginspirasi dari gue sama Bang Ikin. Kita ketemu di Ngobsan School selanjutnya. Dah.